Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke TM 4. Kita akan bahas mengenai perekonomian terbuka. Oke, di sini pertama kita tahu dulu nih kira-kira apa aja yang akan dibahas di bab ini. Yang pertama, kita mengasumsikan di bab ini adalah perekonomian terbuka kecil. Jadi beda sama bab sebelumnya ya. Kalau bab sebelumnya kan kita mengasumsikan perekonomian tertutup. Kemudian di bab awal kita asumsikan kalau apa? Eh, perekonomian terbuka ya. Nah, sekarang kita asumsikan di sini perekonomian terbuka kecil. Artinya apa? Artinya perekonomian kita ini terbuka. Kita ada ekspor impor, tapi di sini diasumsikan hanya terhadap satu atau dua negara gitu ya. Jadi perekonomian terbuka kecil, di sini nanti kita nambah komponen lagi yaitu NX, yaitu perbedaan antara impor dan ekspor. Nah, tapi di sini diasumsikan kalau apa? Hubungannya itu hanya antar satu atau dua negara di situ ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana menentukan neraca perdagangan dan tingkat kurs. Ya, jadi di sini nanti kita akan menentukan NX-nya. Jadi neraca perdagangan ini adalah selisih antara ekspor dan impor. Karena kita mempelajari perekonomian terbuka, maka nanti kita akan mempelajari juga tentang kurs atau nilai tukar terhadap barang tersebut ya. Nilai tukar mata uang terhadap barang tersebut. Kemudian kita juga belajar bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan dan tingkat kurs. Jadi nanti kita akan belajar beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira kebijakan pemerintah ini pengaruhnya gimana terhadap neraca perdagangan negara kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kurs. Oke, langsung aja yang pertama. Nah, gini, dalam perekonomian terbuka, kan kita udah tahu ya komponennya apa sih? Komponennya itu ya berarti PDB-nya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, di sini kita tambah lagi nih, ada komponen NX di situ. Ya. NX ini apa? NX ini adalah ekspor neto atau selisih antara ekspor dan impor karena kita menganut perekonomian terbuka. Maka kita menjalin hubungan dengan negara lain. Tapi di sini diasumsikan perekonomian terbuka kecil atau kita hanya berhubungan antara satu atau dua negara, misal kita berhubungan sama Malaysia doang atau sama Amerika saja gitu ya. Nah, di bab ini kita asumsikan kalau output itu tidak harus sama dengan pengeluaran. Kan kalau perekonomiannya tertutup nih, berarti kan dia cuma Y sama dengan C plus I plus G kan ya. Kalau perekonomian tertutup, berarti otomatis output di sini itu akan sama dengan spending-nya atau pengeluaran penduduknya ya. Jadi pengeluaran dari konsumsi, investasi sama belanja pemerintah itu sudah pasti sama dengan output yang dihasilkan kalau misal perekonomiannya tertutup. Tapi sekarang karena perekonomiannya terbuka, ada NX di sini. Jadi bisa aja nih ketika ternyata spending-nya banyak, pengeluarannya banyak nih, konsumsinya banyak nih rumah tangga, tapi output-nya sedikit. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka suatu negara akan melakukan impor di situ. Dia akan impor dari negara lain. Maka NX-nya nanti akan negatif. Nah, kebalikannya, ketika misal output-nya berlimpah nih, perusahaan menghasilkan barang dan jasa berlimpah, tetapi ternyata spending atau pengeluarannya di masyarakat itu rendah, konsumsinya rendah, investasinya rendah, belanja pemerintahnya rendah. Nah, akibatnya apa? Berarti negara bisa melakukan ekspor di situ. Jadi kelebihan outputnya ini bisa dilakukan ekspor di sini. Nanti NX-nya menjadi positif. Itu ya yang pertama ya. Jadi output tidak harus sama dengan pengeluaran. Kemudian yang kedua apa? Tabungan tidak harus sama dengan investasi. Kalau di bab sebelumnya, di pertemuan ketiga atau kedua itu kita asumsikan tabungan itu konstan kan ya? Tabungan itu konstan dengan investasi atau tabungan sama dengan investasi. Karena apa? Karena kita asumsikan itu suku bunganya itu konstan. Jadi ketika suku bunganya konstan, jumlah orang yang menabung itu pasti akan sama dengan jumlah orang yang investasi.
investasi. Jadi banyaknya uang yang kita tabung dengan suku bunga yang konstan, suku bunga rata-rata, maka jumlahnya itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah gitu ya. Misal suku bunganya itu 5%. Nah, berarti 5% di sini itu tidak terlalu tinggi bagi investor dan tidak terlalu tinggi juga bagi orang yang nabung gitu ya. Jadi orang yang nabung dengan tingkat bunga 5% ya dia menganggap 5% itu pas lah buat nabung gitu ya. Kemudian investor juga 5% itu sebagai biaya dia investasi itu pas gitu. Jadi kita belajar di sebelumnya itu tingkat bunga rata-rata atau konstan. Tapi di bab ini enggak ya. Kita bisa aja tabungan itu lebih tinggi dari investasi atau tabungan lebih kecil dari investasi. Jadi tabungan tidak harus sama dengan investasi. Oke, lanjut. Kita lihat lagi nih komponennya. Nah, sekarang di sini. Kan biasanya kalau kita perekonomian tertutup, kita hanya tergantung dari C doang ya, tergantung dari konsumsi. Tapi sekarang di sini kita beda. Kita ada yang namanya konsumsi domestik sama konsumsi foreign atau konsumsi dari luar negeri. Jadi kita mengkonsumsi barang dari luar negeri gitu ya. Kemudian sama, investasi juga ada. Kita beli kita beli mesin nih buat perusahaan, buat investasi. Bisa beli di dalam negeri, bisa juga kita beli di negara asing gitu ya, di negara luar gitu. Sama, belanja pemerintah juga. Pemerintah bisa, misal, belanja ke PT Pindad ya, buat beli mesin jet. Bisa juga pemerintah belanja nih ke Amerika. Belanja mesin jet, bisa aja belanja jet tempur ke Amerika Serikat atau Rusia gitu ya. Jadi ada GF di sini. Atau government spending foreign. Kemudian, nah ini ya, D ini adalah pengeluaran terhadap barang domestik, sedangkan F adalah pengeluaran terhadap barang luar negeri atau foreign goods. Oke, lanjut di sini. Nah, sekarang berarti kan karena tadi perekonomiannya terbuka, kita ada komponen ekspor nih di sini. Ya. Nah, ekspor ini apa artinya? Ekspor ini adalah pengeluaran orang luar negeri terhadap barang domestik, yaitu ketika kita mengekspor barang-barang dalam negeri. Tadi ya, ini kondisinya gimana ya? Kondisinya tadi ketika output di dalam negeri ternyata melebihi spending-nya, melebihi pengeluarannya. Ya, karena ada kelebihan, maka suatu negara akan mengekspor barang tersebut ke luar negeri. Nah, sehingga orang luar negeri nanti membeli barang tersebut atau melakukan pengeluaran terhadap barang tersebut. Itulah ekspor ya. Pengeluaran orang luar negeri terhadap barang domestik. Nah, inilah komponen barunya nih, yaitu impor. Yaitu consumption for range plus investment for range plus government spending for range. Jadi, konsumsi terhadap barang luar negeri, investasi terhadap barang luar negeri, dan belanja pemerintah terhadap barang luar negeri, yaitu impor atau pengeluaran terhadap barang luar negeri. Apabila apa tadi kondisinya? Yaitu ketika ternyata output yang dihasilkan itu terlalu sedikit. Padahal permintaan kita sebagai masyarakat untuk konsumsi, belanja pemerintah, investasi itu banyak. Nah, sisanya gimana? Ya, sisanya pemerintah melakukan impor, gitu ya. Nah, makanya nanti ada komponen yang namanya NX, atau neraca perdagangan, atau net export di sini. Yaitu ekspor dikurangi dengan impor. Nah, kalau kita bicara masalah neraca perdagangan sendiri ya, hampir seluruh negara di dunia itu dia net ekspor ya. Jadi kebanyakan dia net importir ya. Jadi kayak Indonesia sendiri ya. Indonesia itu kan lebih banyak impornya ketimbang ekspornya gitu. Jadi dia disebut net importir. Kalau misal lebih banyak ekspor daripada impor, maka disebut net eksportir gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita refresh lagi nih komponen GDP ya, yang tadi ya. Y, C plus I plus G plus MX kan. Nah, tapi gimana sih biar dapat rumus itu gimana caranya? Nah, sekarang gini. Nah, kan aslinya nih kalau misal kita di dalam negeri, output yang dihasilkan itu adalah untuk sama aja kayak apa? Sama aja kayak konsumsi domestik kan, konsumsi barang dalam negeri, investasi dalam negeri, sama belanja pemerintah dalam negeri kan, ya. Ditambah dengan misal barangnya kelebihan nih, barangnya bisa kita ekspor. Nah, kemudian di sini karena kita juga mengimpor barang, maka kita kurangi juga nih sama
for range ya di sini ya. C for range, kemudian E for range, government spending for range di sini. Baru ditambah ekspor. Nah, di sini berarti kan kita bisa pindahin nih sisinya nih. Sisi dalam negeri kita kelompokin, sisi luar negeri kita kelompokin kan. Ya. Kita keluarin nih I-nya, G-nya, X-nya. Berarti C plus I plus G plus X. Dikurangi dengan konsumsi, investasi, sama belanja luar negeri. Belanja barang luar negeri. Nah, di sini kita bisa dapat kalau C plus I plus G plus X dikurangi dengan impor. Jadi, CF plus IF plus GF ini adalah semua barang yang dibeli dari luar negeri atau semua barang yang diimpor dari luar negeri. Nah, makanya kita bisa dapat persamaan C plus I plus G plus NX di situ. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya, rumusnya di dalam perekonomian terbuka itu adalah ini ya. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah, sekarang berarti kita bisa otak-atik nih rumusnya nih. Kira-kira kalau kita mau cari neraca perdagangan, rumusnya gimana? Ya udah gampang aja ya, berarti CIG-nya ini bisa kita pindahin kan ke kiri ya. Nah, jadi NX sama dengan Y dikurang C dikurang I dikurang G. Atau kalau kita kelompokin, Y dikurang C plus I plus G. Ini kan sama aja kayak Y dikurang C, Y dikurang I, Y dikurang G kan ya. Nah, NX-nya ini tadi ya, net export. Kemudian Y-nya adalah output yang dihasilkan. CIG-nya ini adalah apa? Domestic spending atau konsumsi terhadap barang dalam negeri. Oke. Sekarang kita bahas nih surplus sama defisit anggaran. Nah, ini yang saya udah tadi bahas ya. Jadi beberapa negara itu menganut yang namanya defisit perdagangan atau keadaan di mana impor melebihi ekspor. Nah, biasanya apa yang dilakukan oleh negara ketika hal itu terjadi? Maka suatu negara akan melakukan pembiayaan ya. Bisa dengan apa pembiayaannya? Bisa dengan berhutang, bisa menerbitkan hutang, bisa menerbitkan obligasi, bisa menerbitkan SBR atau safe bond retail gitu ya di situ. Nah, lanjut. Nah, sekarang berarti kita dapat nih NX sama dengan X dikurang impor kan tadi ya? Oke, sebentar ya. Oke, sorry ya, tadi ada gangguan bentar. Nah, sekarang intinya kita bahas surplus sama defisit perdagangan. Tadi kan udah dicontohin ya, beberapa negara tadi menganut defisit perdagangan, contohnya Indonesia misal, di mana ekspornya itu lebih kecil daripada impornya. Makanya terjadi yang namanya defisit perdagangan. Nah, di situ suatu negara ketika terjadi defisit, maka negara tersebut bisa melakukan pembiayaan. Tadi berupa apa? Bisa berupa misal penerbitan obligasi, bisa surat utang negara, bisa safe bond retail di situ, ya. Jadi bisa melakukan pembiayaan dengan berhutang. Nah, sekarang kita kan tahu ya komponennya ya. Kalau NX ini sama dengan ekspor dikurang impor kan, ya. Atau Y-nya ini apa? Y-nya ini adalah output-nya kan tadi ya. Output yang diproduksi kan, dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan C plus I plus G. Jadi sebenarnya ini nggak harus berhubungan ya. Jadi kan NX itu apa tadi? Ekspor dikurang impor. Tapi NX itu juga bisa berarti Y dikurang C plus I plus G di situ. Jadi ini nggak harus dihubungin, nggak apa-apa. Jadi NX itu bisa berarti dua ini ya. Bisa ekspor dikurang impor, atau Y dikurang C plus I plus G di sini. Nah, oke. Sekarang apabila terjadi surplus perdagangan, yaitu keadaan di mana output-nya itu lebih besar dari pengeluaran, yaitu ketika
Y-nya itu lebih besar dari pengeluaran. Atau Y-nya itu lebih besar dari C plus I plus G. Maka tadi gimana? Berarti pemerintah akan melakukan ekspor di situ kan ya? Ketika output-nya ternyata lebih besar dari pengeluaran, maka pemerintah akan melakukan ekspor. Ya. Jadi barang-barang lebihnya ini akan diekspor oleh pemerintah. Maka ekspor akan lebih besar dari impor di situ. Atau NX itu akan positif. Kemudian terjadi juga yang namanya defisit perdagangan nih. Misal apabila terjadi defisit perdagangan, itu keadaan di mana pengeluarannya, spending-nya terhadap barang itu lebih besar daripada output di situ. Jadi konsumsinya, investasinya, belanja pemerintahnya itu lebih besar daripada output barang yang dihasilkan. Sehingga apa? Sehingga untuk menutupi pengeluaran yang lebih besar ini, pemerintah melakukan impor atau NX-nya itu bisa negatif di situ. Oke, ini ya. Jadi negara bisa surplus, bisa juga defisit di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar arus modal internasional, ya, atau net outflow ya. Kalau di buku mungkin net outflow. Nah, di sini kita belajar nih, kalau arus modal internasional itu apa sih? Yaitu adalah tabungan dikurangi dengan investasi, ya. Jadi arus modal internasional ini adalah tabungan dikurangi dengan investasi. Jadi apa? Jadi ada arus keluar bersih berupa dana pinjaman. Jadi kalau misal tabungannya lebih besar dari investasi, berarti kan ada kelebihan dana tuh di situ ya. Nah, maka suatu negara itu bisa memberikan pinjaman terhadap negara lain. Maka ada arus keluar bersih berupa dana pinjaman di situ. Nah, kemudian nah ini bisa juga berarti apa? Berarti ini adalah pembelian bersih atas barang, yaitu ketika orang domestik membeli barang luar negeri, dikurang orang luar negeri membeli barang domestik di situ. Ya. Jadi bisa juga diasumsikan S dikurang I ini adalah arus keluar bersih berupa dana pinjaman, atau juga bisa ketika orang domestik membeli barang luar negeri, dikurang orang luar negeri membeli barang domestik di situ. Nah, ketika tabungan lebih besar dari investasi, maka suatu negara sebagai pemberi pinjaman, ya. Negara sebagai pemberi pinjaman. Nah, ketika tabungan kurang dari investasi, maka negara sebagai peminjam di situ. Jadi kalau misal S lebih besar dari I, berarti keadaan di mana NX-nya itu positif. Atau ketika S kurang dari I, maka keadaan di mana NX-nya itu negatif ya di situ ya. Nah, jadi di sini bisa kita hubungkan nih. Bisa kita hubungkan di sini. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang hubungan antara neraca perdagangan dan arus modal. Yaitu kita hubungkan, tadi kan neraca perdagangan itu apa? Neraca perdagangan itu kan NX ya. Kalau arus modal apa tadi? S dikurang I kan? Nah, sekarang gini dulu. Kan kita tahu nih, kalau rumusnya neraca perdagangan apa? NX sama dengan Y dikurang C ditambah I ditambah G, ya kan? Nah, dari sini sebenarnya bisa kita otak-atik lagi nih rumusnya nih. Ya, bisa jadi NX sama dengan Y dikurang C dikurang G dikurang I, ya. Di sini kan bisa kita keluarin nih. Ya kan? Nah, kita ingat di awal nih. Di awal kalau misal tabungan nasional itu apa? Sorry, Y kurang C kurang G itu apa? Y kurang C kurang G itu kan tabungan nasional kan? Ya nggak? Jadi ketika pendapatan dikurangi konsumsi, dikurangi belanja pemerintah, itulah tabungan nasional. Tabungan nasional rumah tangga dan pihak swasta kan? Nah, makanya di sini kita bisa ganti nih. Y dikurang C dikurang G ini bisa kita substitusi dengan S. Nah, makanya NX ini sama aja kayak S dikurang dengan I, atau selisih antara tabungan nasional dikurangi dengan investasi di situ. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa asumsikan juga kalau neraca perdagangan di sini sama dengan arus modal bersih kan? Ya. Neraca perdagangan sama dengan arus modal bersih. Atau NX sama dengan S dikurang I di situ. Nah, jadi kesimpulannya
Negara dengan defisit perdagangan atau NX kurang dari 0 adalah negara peminjam kan, ya. Atau S-nya itu kurang dari I di situ. Ya, S-nya kurang dari I. Jadi berarti kalau kebalikannya ya, apabila suatu negara itu surplus perdagangan, maka NX lebih besar dari 0. Atau negara itu apa? Negara pemberi pinjaman di situ. Nah, sekarang kita refresh lagi nih. Nah, jadi kan kita udah tahu ya, ada beberapa komponen yang mempengaruhi kan ya. Misal output atau produksi nih di sini, Y. Y itu dipengaruhi oleh apa kemarin? Dipengaruhi oleh faktor produksi. Berupa apa? Berupa capital sama berupa labor. Jadi berupa modal dan berupa tenaga kerja ya. Kemudian ada apa lagi? Ada konsumsi di sini atau C. C itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pendapatan dikurangi dengan pajak ya. Jadi kita ketika mendapatkan gaji dikurangi pajak kan. Nah, baru itu sisanya kita lakukan untuk konsumsi di situ. Nah, di sini kemudian ada lagi nih, investasi kan ya. Investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, nanti di bab ini bedanya itu kita akan mempelajari yang namanya tingkat bunga dunia. Jadi kita belajar tingkat bunga dunia. Jadi mempengaruhi investasi ini bukan lagi tingkat bunga dalam negeri, yaitu melainkan adalah tingkat bunga dunia. Kemudian kita belajar juga ada beberapa variabel eksogen kebijakan fiskal, seperti belanja pemerintah sama pajak di sini. Oke. Nah, sekarang kita bahas nih mengenai tabungan nasional ya. Jadi tabungan nasional ini dia diibaratkan sebagai apa? Diibaratkan sebagai penawaran dari pinjaman dana, ya kan? Tadi kan kalau misal suatu negara tabungan nasional itu lebih besar dari investasi, maka dia bisa meminjamkan uangnya kan? Nah, berarti dia bisa meminjamkan uangnya nih kepada negara lain. Makanya tabungan nasional ini kita asumsikan sebagai penawaran dari pinjaman dana. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, rumusnya kan kayak gini ya tadi ya. Y dikurang C dikurang G kan. Nah, C-nya ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pendapatan dikurangi dengan pajak. Nah, di sini kita lihat ketika kita melihat hubungan antara tingkat bunga dan tabungan nasional, maka hubungannya itu adalah konstan. Kenapa? Karena di sini kita lihat nih komponennya nih. Nggak ada komponen tabungan nasional yang dipengaruhi oleh tingkat bunga. Makanya apa? Sebesar apapun tingkat bunganya atau tingkat bunganya mau naik atau mau turun, maka tabungan nasional itu akan tetap ya. Tabungan nasional akan konstan di sini. Makanya tabungan nasional itu tidak bergantung terhadap tingkat bunga. Ya, tabungan nasional tidak bergantung terhadap tingkat bunga karena di sini di komponennya nih nggak ada nih R. Beda nanti kalau kita bahas investasi. Kalau investasi kan dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi kurva tabungan nasional itu dia akan konstan di sini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang arus modal nih. Nah, di bab ini diasumsikan kalau apa? Kalau obligasi dalam negeri sama luar negeri itu bersifat substitusi sempurna. Artinya apa? Artinya bunganya sama, risikonya sama, jatuh temponya pun sama. Jadi di sini akan terjadi apa? Akan terjadi yang namanya mobilitas modal yang sempurna. Jadi kita bisa meminjam terhadap negara asing juga bisa meminjam terhadap negara kita gitu ya. Tidak ada batasan dalam perdagangan internasional. Ya. Nah, kemudian yang C ini apa? Perekonomian terbuka kecil ya, tadi udah dibahas ya. Jadi nanti kita asumsikan kalau perekonomian kita ini dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia. Atau nanti ditentukan dengan R bintang di situ. Nah, jadi A dan B ini mengimplikasikan kalau tingkat bunga kita itu sama dengan tingkat bunga luar negeri. Kenapa? Tadi karena obligasinya misal bersifat substitusi sempurna. Kemudian apa? Mobilitas modalnya juga sempurna di situ. Ya. Nah, yang C mengimplikasikan kalau R bintang itu eksogen. Nah, nanti artinya apa? Artinya nanti kalau misalnya kita bikin kurva, nanti dia menyesuaikannya itu di akhir ya.
Nah, nanti kita langsung ke contoh kurvanya aja. Jadi nanti dia bersifat eksogen nih. Dia mempengaruhi di akhir atau mempengaruhi dari luar terhadap kurva tersebut. Nah, sekarang kita bahas investasi di sini. Ya, kita bahas investasi. Kemarin kan udah dibahas ya. Semakin kecil tingkat bunga, maka akan semakin besar investasi. Apabila bunganya itu semakin kecil, maka investasinya akan semakin besar. Karena apa? Karena tingkat bunga di bank ini, ketika orang minjem uang di bank untuk investasi, maka tingkat biaya pinjamannya itu tiap bulan akan kecil ya, karena tingkat bunganya itu kecil. Nah, berarti kurvanya gini kan ya. Kurva investasi menurun ke bawah sesuai hubungan dengan tingkat bunga. Nah, misal di sini nih, ketika investasinya besar, ya, maka tingkat bunganya kecil di situ. Oke. Nah, tapi sekarang kita menggunakan tingkat bunga dunia yang bersifat eksogen kan ya? Ya kan? Jadi sekarang semua itu bergantung terhadap tingkat bunga dunia. Nah, sekarang kalau kita gambar, nah, misal tingkat bunga dunianya di sini sebenarnya sekarang. Berarti investasinya itu ada di titik ini ya, di titik sini ya. Jadi sekarang investasi itu bergantung terhadap tingkat bunga dunia. Nah, jadi nanti misal tingkat bunga dunianya berapa, R bintangnya berapa, nah disitulah letak investasinya, atau di titik ini ya misal. Nah, jadi hubungannya sama nih, masih sama kayak perekonomian tertutup, yaitu semakin besar R-nya, semakin kecil investasinya. Tapi sekarang tidak lagi ditentukan oleh tingkat bunga dalam negeri, melainkan ditentukan oleh tingkat bunga dunia di sini. Ya. Nah, makanya nanti akan menyesuaikan dia. I-nya jadi berapa gitu ya. Nah, kemarin kita bahas nih, kalau misal perekonomian tertutup gimana? Ya, kalau perekonomian tertutup berarti kan titiknya di sini kan? Karena kemarin kita udah bahas kalau S itu sama dengan I kan ya? Tabungan nasional sama dengan investasi kalau misal perekonomiannya tertutup. Karena apa? Karena suku bunganya itu adalah suku bunga rata-rata, suku bunga konstan, yaitu berpihak terhadap investor, berpihak juga terhadap orang yang menabung. Nah, sekarang timbul nih. Nah, kita bahas perekonomian tertutup dulu ya. Misal, nah, suku bunga akan menyesuaikan equilibrium antara investasi dan tabungan. Ya, di sini kan berarti suku bunganya kan? Ya, suku bunganya berarti di sini. Nah, bagaimana dalam perekonomian terbuka kecil? Tadi kan kita udah tahu ya, kalau misal keadaan perekonomian tertutup, dia tingkat bunganya di sini kan? Di titik antara S sama dengan I. Ya, di titik ini ya. Nah, sekarang gimana kalau ada tingkat bunga dunia? Nah, tingkat bunga dunia akan menentukan tingkat investasi. Misal, tingkat bunga dunianya itu lebih besar daripada tingkat bunga dalam negeri. Tingkat bunga dalam negerinya misal 5%, tapi tingkat bunga dunianya itu 10% di situ. Ya. Nah, berarti di sini gimana artinya? Berarti artinya terjadi pergeseran kan? Yang tadinya investasi sama dengan tabungan, sekarang gimana? Sekarang tabungan melebihi investasi. Ya, misal nih nah, misalkan tadi tabungannya di sini ya, tabungan sama investasinya kan di sini kan. Nah, sekarang gimana? Sekarang karena tingkat bunga dunia baru, maka investasinya di sini, tabungannya di sini, maka tabungan melebihi investasi. Nah, tadi kita ingat kan, ketika tabungan melebihi investasi artinya apa? Artinya adalah neraca perdagangan kita positif di situ. Maka NX-nya akan positif. Ya. Nah, makanya di sini perbedaan antara tabungan dan investasi akan menentukan net ekspor atau arus modal bersih. Makanya kalau tabungan kita lebih besar dari investasi berarti ada dana yang dipinjamkan ke negara lain ya, atau NX itu akan positif di situ. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita bahas kebijakannya nih. Kira-kira kebijakan apa sih yang mempengaruhi si investasi, tabungan, sama ekspor, net ekspor, impor di situ. Yang pertama, ada kebijakan fiskal dalam negeri. Nah, kalau kebijakan fiskal dalam negeri ini berupa apa?
Misal bisa berupa apa? Bisa berupa penambahan pajak ya. Jadi kebijakan fiskal ini kan kita ingat ya, bisa berupa pajak ataupun bisa berupa belanja pemerintah di situ, ya. Nah, sekarang misal contoh nih. Oh, kita sebutin dulu aja ya. Misal yang pertama ada kebijakan fiskal dalam negeri, kemudian ada kebijakan fiskal luar negeri. Nah, kalau kebijakan fiskal luar negeri ini hubungannya sama apa biasanya? Hubungannya sama tingkat bunga dunia di situ. Kemudian ada apa lagi? Nah, misal ada tambahan dari permintaan investasi gitu ya. Jadi 3 kebijakan nih. Nah, sekarang kita bahas dulu dari yang pertama. Oke, kita bahas dari kebijakan fiskal dalam negeri nih. Nah, misalkan kita asumsikan nih ya, pertama nih, di mana S-nya itu sama seperti investasi. Tapi kita ingat sekarang, kalau kita sedang belajar apa? Perekonomian terbuka kan tadi ya. Nah, berarti ditentukan oleh tingkat bunga dunia sekarang. Berarti titiknya apa? Titiknya adalah tabungannya di sini, investasinya di sini kan. Ya, berarti ada kelebihan tabungan daripada investasi atau S-nya itu lebih besar dari I. Sehingga nanti ya timbul yang namanya apa? NX ya di situ ya. Nah, timbul yang namanya NX nih. Atau timbul yang namanya net export. Nah, jadi penambahan G atau pengurangan T akan mengurangi tabungan ya. Nah, di sini. Misal, nah, kan kalau misal kita ingat nih, kalau komponen tabungan nasional apa? Y dikurangi C dikurangi G kan ya? Nah, berarti kalau misal G-nya naik, ketika G-nya naik, berarti tabungan nasionalnya gimana? Dia akan turun. Karena G ini adalah komponen dari si S. S ini kan tabungan nasional. Rumusnya C dikurang I dikurang G kan? Makanya kalau ada kebijakan fiskal berupa penambahan G, maka S-nya itu akan semakin berkurang. Maka S-nya itu akan turun di sini. Ya, S-nya turun. Kalau kemudian apa lagi? Misal ada pengurangan T. T ini pengaruhnya ke apa sih tadi? T ini kan pengaruhnya kepada konsumsi kan? Berarti kan konsumsi itu apa? Pendapatan dikurangi dengan pajak. Berarti kalau T-nya dikurangi, berarti gimana? Berarti konsumsinya akan semakin besar. Ya, konsumsinya semakin besar karena Y sama dengan C dikurang I dikurang G, maka konsumsinya semakin besar, maka Y-nya akan S-nya akan semakin kecil kan? Kan S sama dengan Y dikurang C dikurang G kan di situ. Nah, konsumsi itunya nambah. Berarti kalau konsumsinya nambah, berarti Y-nya akan semakin berkurang. S-nya akan semakin berkurang. Makanya dari si S1 menjadi S2 di sini. Ya. Berarti yang tadinya ada selisih ekspor sebesar ini, sekarang selisih ekspor impornya hanya sebesar ini aja ya. Hanya sebesar S2 sama I aja sekarang. Nah, kita lihat. Nah, inilah NX2-nya. Ini ekspor neto yang barunya nih. Oke. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih. Berarti ada perubahan ekspor neto di situ. Ya. Nah, tadi gimana? Tadi yang berubah apa? Yang berubah hanya S-nya kan? S-nya itu berkurang kan, tapi si I-nya itu tidak mengalami perubahan di sini. Jadi delta I-nya sama dengan 0. Nah, delta NX-nya ini dipengaruhi oleh perubahan delta S atau penurunan S di sini. Nah, sekarang lanjut nih. Kalau misal kebijakan fiskal luar negeri. Tadi ingat kan ya, kebijakan fiskal luar negeri itu berupa apa? Berupa tingkat bunga dunia. Tadi kalau kebijakan fiskal dalam negeri berupa pajak ataupun belanja pemerintah, tapi kalau kebijakan fiskal luar negeri berupa tingkat bunga dunia. Nah, sekarang tadi kita asumsikan lagi ya, misal S-nya itu sama dengan I kan, di titik ini kan, tapi karena kita mengikuti perekonomian terbuka, maka kita menggunakan tingkat bunga dunia. Nah, di sini berarti gimana? S-nya di sini, I-nya di sini ya. Karena kita mengikuti tingkat bunga dunia yang baru nih. Oke. Nah, dapat selisih ekspor impornya di situ. NX-nya kita dapat nih. Berapa ya? Arus modalnya kita dapat. Arus modal netonya kita dapat ya. Selisih antara S dan I.
Nah, ternyata ada ekspansi fiskal luar negeri berupa apa? Berupa meningkatkan tingkat bunga. Berarti tingkat bunganya makin naik lagi nih. Logikanya gimana? Kalau tingkat bunganya makin naik, ya berarti jaraknya ini akan semakin lebar nih. Jarak antara tabungan sama investasi ini akan semakin lebar. Akibatnya apa? Akibatnya ekspor neto akan bertambah. Coba kita lihat ya. Nah, berarti kalau misalnya R2-nya lebih tinggi, berarti sekarang tabungannya di titik ini, investasinya di titik ini. Berarti ada penambahan arus modal neto atau ada penambahan NX di situ. Oke, nah berarti kita lihat di sini ya. Berarti yang berpengaruh apa? Yang berpengaruh adalah I-nya kan. Tadi kan udah dibahas ya. Kalau tingkat bunga dunia itu mempengaruhi investasi, tapi tingkat bunga dunia tidak mempengaruhi tabungan nasional. Nah, makanya di sini I-nya semakin berkurang ya. I-nya semakin turun. Oke. Itu ya. Berarti kebijakan fiskal luar negeri menyebabkan apa? Menyebabkan arus modal neto atau NX itu semakin besar, kemudian menyebabkan investasi semakin turun. Gitu ya, apabila tingkat bunga dunia naik. Oke, lanjut. Yang ketiga nih. Misal ada tambahan dari permintaan investasi. Ya. Nah, kalau ada tambahan dari investasi, berarti kan kurvanya akan geser ke kanan kan? Investasinya nambah nih. Permintaan terhadap investasinya nambah. Jadi investasinya semakin besar. Kalau kan rumusnya arus modal neto, NX sama dengan S dikurang I kan? Berarti kalau I-nya semakin besar, arus modal netonya gimana? Berarti akan semakin kecil di situ. Makanya yang tadinya selisihnya sebesar ini nih, tadi selisihnya antara S dan I itu segini kan? NX-nya itu segini tadinya. Tapi karena I-nya semakin besar, investasinya semakin besar, maka selisihnya tinggal segini. Ya. Nih, tinggal di titik ini aja nih selisihnya. Nah, itulah NX 2-nya. Jadi ternyata penambahan investasi ini menyebabkan arus modal neto berkurang. Ya. Nah, hasilnya delta I lebih besar dari 0, tabungan tidak berubah ya, karena yang bertambah adalah investasi. Maka di situ tabungan tidak berpengaruh. Nah, arus modal bersih dan NX turun akibat adanya penambahan I. Tadi ya, udah dijelasin ya. Oke, itu tadi seputar arus modal. Sekarang kita belajar mengenai kurs nih. Kalau kalian udah belajar di kelas, kurs itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada kurs nominal sama kurs real. Bedanya apa? Jadi kalau kurs nominal ini adalah harga relatif mata uang domestik terhadap mata uang asing. Contohnya apa? Contohnya adalah kita menandingkan antara rupiah sama dolar. Jadi misal $1 itu berapa rupiah sih? Gitu ya. Jadi $1 itu berapa rupiah? Nah, misal $1 13.000 rupiah. Nah, itulah adalah kurs nominalnya. Jadi kita menandingkan harga relatif antara mata uang domestik dan mata uang asing di situ. Nah, yang kedua ada kurs realnya. The real exchange rate ya, atau kurs real di sini. Itu harga relatif barang domestik terhadap barang dari luar negeri. Kalau tadi kurs nominal kita membandingkan mata uang, sekarang kalau kurs real itu kita membandingkan barangnya. Ya, jadi kita membandingkan barang dalam negeri dengan barang luar negeri. Contohnya gimana? Misal harga Big Mac di Jepang dibandingkan dengan harga Big Mac di Amerika. Misal harga burger di Jepang itu 2 kali lebih murah dibandingkan dengan harga burger di Amerika gitu ya. Jadi kalau kurs real itu membandingkan harga relatif barang domestik dan barang luar negeri. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang persamaan kursnya nih. Nah, rumusnya gini ya. Ini apa nih? Epsilon ya. Epsilon ini adalah E dikali P dibagi P bintang. Artinya apa? Artinya adalah kurs real sama dengan kurs nominal dikali harga dalam negeri dibagi dengan harga luar negeri. Jadi P bintang ini adalah harga luar negeri ya. Nah, tadi ya, epsilon ini adalah kurs real,
E-nya kurs nominal, P-nya harga dalam negeri, dan P bintang adalah harga luar negeri. Jadi kalau kita mau cari kurs real, rumusnya ini ya. Kurs nominal kali harga dalam negeri dibagi harga luar negeri. Nah, contoh soal di sini. Misal kita tadi bandingin Big Mac ya. Misal harga Big Mac di Jepang. Oke, ada yang nanya. Sebentar ya. Contoh nyata permintaan investasi itu gimana ya? Biar pengaplikasiannya di soal mudah. Oke, gini. Misal di suatu negara nih, ya, di suatu negara kan tadi ditanya ya, pengaplikasian permintaan investasi itu gimana? Nah, jadi gini, tadi kan yang mempengaruhi arus modal neto itu adalah tabungan nasional dikurangi dengan investasi kan. Nah, berarti contoh permintaan investasi itu gimana? Contohnya adalah terhadap 3 jenis investasi kemarin. Ya, contohnya terhadap misal investasi terhadap perumahan, investasi terhadap barang mesin pabrik, ya kan? Jadi kayak kemarin misal investasi untuk apa? Misal dia investasi untuk beli mesin nih. Mesinnya ini nanti gunanya apa? Untuk produktivitas pabriknya, gitu ya. Jadi investasi di sini, tambahan investasi di sini maksudnya adalah ketika perusahaan itu melakukan investasi tambahan. Misal tadi investasi pembelian mesin, investasi persediaan. Kemudian kita juga kemarin kenal di pertemuan pertama ya, itu ada yang namanya investasi perumahan di situ. Jadi beberapa komponen yang menambah tingkat investasi. Oke, ada lagi yang nanya. Oke, minta bahas soal nanti aja ya. Kita selesain materinya dulu nih. Oke, lanjut dulu. Nah, misal di sini tadi ya, kan kita mau cari kurs realnya kan. Tadi kalau kurs real apa? Kalau kurs real itu adalah membandingkan barang antara harga barang di negara kita dengan barang di luar negeri. Nah, sekarang kita bandingin misal harga barang di Jepang sama Amerika. Misal kita orang Jepang nih. Nah, harga barang di Jepang itu misal kita orang Amerika ya. Kan di sini harga barang di Jepang kita notasikan dengan P bintang. Berarti P bintang itu adalah harga barang luar negeri. Berarti harga Big Mac di Jepang ternyata 200 yen. Tapi harga Big Mac di Amerika $2,5. Berarti kan di sini kita lihat nih, ada perbedaan kurs kan. Yang satu pakai dolar, yang satu pakai yen. Nah, berarti tadi kalau kurs real itu kita tahu kan ya. Berarti apa? Nah, bentar. Nah, tadi kan kita tahu ya, berarti kalau kurs real itu kan membandingkan, kalau kurs nominal tadi kan membandingkan mata uang negara kita dengan mata uang luar negeri kan. Berarti kita di sini diketahui nih misal kurs nominalnya itu adalah 120 yen per dolar, ya. Misal diketahui kurs nominalnya adalah 120 yen per dolar. Nah, dari sini kita bisa masukin ke rumusnya nih. Kurs real sama dengan kurs nominal dikali dengan harga barang dalam negeri dibagi dengan harga barang luar negeri kan. Nah, tadi kurs nominalnya berapa? Yaitu 120 yen per dolar ya. Harga barang dalam negerinya berapa? 2,5 dolar. Dibagi dengan harga barang luar negeri yaitu 200 yen. Nah, di sini kita dapat 1,5 ya. Dapat 1,5. Artinya apa? Tadi kan kita tahu ya, 120 yen per dolar. Berarti kalau di Amerika ini harganya itu sebesar berapa kira-kira? Sekitar 120 kali 2,5 berarti ya? Sekitar $300 kan berarti ya? Kan harganya itu kurs nominalnya kan 120 yen per dolar. Nah, di Amerika itu harganya 2,5 dolar. Nah, berarti di sini harga di Amerika itu adalah 300 yen, harga di Jepang adalah 200 yen. Atau bisa kita asumsikan secara kurs real,
harga Big Mac di Amerika 1,5 kali lebih mahal dibanding harga Big Mac di Jepang. Ya. Jadi kalau kita hitung pakai rumus, kita dapat nih 1,5. Atau harga Big Mac di Amerika itu 1,5 kali lebih mahal ketimbang harga Big Mac di Jepang secara kurs real. Oke. Ini ya kesimpulannya ya. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas kurs real dalam dunia nyata dan dalam model yang dibahas. Nah, jadi kalau di dalam dunia nyata ini, harga relatif seluruh barang domestik dibandingkan dengan seluruh barang luar negeri. Ya. Tapi kalau di model makroekonomi ini, kita hanya membandingkan apa? Hanya membandingkan satu barang aja di situ ya. Contohnya misal, kita hanya membandingkan di model makroekonomi ini adalah mobil Jerman sama mobil Jepang gitu. Jadi outputnya itu hanya satu, yaitu mobil. Tapi kalau di dunia nyata ini, kurs real ini adalah luas ya, yaitu seluruh barang domestik dibandingkan dengan seluruh barang luar negeri. Nah, jadi kalau di model makroekonomi ini untuk memudahkan, kita hanya membandingkan satu barang. Contohnya tadi, satu Big Mac, satu mobil gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana bisa NX bergantung terhadap kurs real? Ya. Sekarang gini logikanya. Kalau misal kurs real nih, tadi kan kurs real itu rumusnya apa? Rumusnya itu adalah nih ya. Kurs nominal dikali harga barang dalam negeri dikurang dibagi harga barang luar negeri kan? Berarti logikanya ketika kurs realnya naik, berarti harga barang dalam negeri sedang naik atau harga barang dalam negeri akan lebih tinggi dari harga barang luar negeri ya. Jadi ketika kurs real naik, berarti kan dia berhubungan positif nih sama harga barang dalam negeri nih. Berarti harga barang dalam negeri naik, kurs real akan naik. Harga barang luar negeri naik, kurs real akan turun. Ya, karena kan di sini ya, berlawanan kan arahnya. Yang satu sama nih. Nah, berarti di sini kita tahu nih, ketika kurs real naik, maka harga barang dalam negeri akan lebih mahal dari harga barang luar negeri. Akibatnya apa? Kalau harga barang dalam negeri mahal, orang-orang akan melakukan apa? Orang-orang akan melakukan pembelian barang dari luar negeri. Ya, ya nggak? Berarti kan kalau misal harga barang dalam negeri kita mahal nih, tapi harga barang luar negeri itu murah. Berarti orang-orang di negara kita akan cenderung membeli barang dari luar negeri. Sehingga terjadilah yang namanya impor di situ. Makanya impornya akan lebih besar ketimbang ekspor. Nah, hal ini akan menyebabkan yang namanya ekspor neto di situ ya. Yaitu impornya itu akan lebih besar daripada ekspor. Jadi ketika kurs realnya naik, maka artinya harga barang dalam negeri itu lebih tinggi daripada harga barang luar negeri. Maka sebagai penduduk, kita lebih punya insentif untuk membeli barang luar negeri karena lebih murah. Akibatnya apa? Akibatnya impor naik, maka ekspor neto akan turun. Makanya itulah hubungan antara kurs real sama ekspor neto ya. Jadi kurs real ini bisa berhubungan dengan ekspor neto. Kurs real bisa berhubungan dengan ekspor impor di sini. Bisa berhubungan dengan neraca perdagangan. Oke, gitu ya. Konsepnya ya. Jadi yang tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau lihat nih buktinya di kenyataan gimana nih. Kita lihat dari grafik-grafiknya ya. Nah, yang hijau ini kita asumsikan apa? Net ekspor. Yang merah ini kita asumsikan sebagai kurs real. Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Di sini ya, misal ketika kurs realnya naik nih. Ketika kurs realnya naik gimana? Net ekspornya akan turun. Berarti kalau kurs real naik gimana? Berarti kan kalau kurs real naik kan berarti harga barang dalam negeri tadi ya, berarti lebih tinggi dari harga barang luar negeri. Orang cenderung akan melakukan impor. Makanya net ekspornya di sini akan negatif. Nah, kemudian nah ini juga ya. Di sini juga nih, misal kurs real naik, net ekspornya akan negatif. Oke, jadi dia berhubungan negatif antara kurs real dan net ekspor di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas nih
kurva kurva NX ya, atau kurva neraca perdagangannya nih. Nah, oke, nah sekarang ini ya, kita lihat dulu nih hubungan sama antara kurs real dan NX. Nah, ketika kurs real relatif rendah, harga barang dalam negeri cenderung juga akan rendah. Ya, di sini ya. Misal kurs realnya di sini, berarti kan NX-nya gimana? NX-nya akan 0 kan? Ya, berarti di sini hubungannya negatif dia. Nah, misal kalau di sini gimana? Berarti kan kita asumsikan nih, kalau misal net ekspornya tinggi, ya berarti kurs realnya akan rendah gitu ya. Kalau misal di sini gimana? Kalau kurs realnya lebih tinggi lagi gimana? Nah, di sini kan kalau kurs realnya rendah, net ekspornya tinggi kan? Ya, NX-nya ya. Nah, tapi kalau kita di titik ini, misal di titik yang tinggi nih, ketika kurs realnya tinggi, ya berarti NX-nya berapa? Sangat rendah kan? Ya, kebalikannya ya. Jadi di sini ketika kurs realnya rendah, NX-nya akan tinggi. Tapi ketika misal kurs realnya tinggi, NX-nya akan rendah di situ. Nah, contoh nih, misal ketika E-nya tinggi, misal di sini. Ya berarti NX-nya akan semakin kecil kan? Semakin minus ya dia di situ ya. Nah, ini hubungannya nih. E-nya semakin tinggi. Berarti NX-nya akan semakin kecil. Ini kita ulang lagi ya, misal di sini. Nah, ketika kurs realnya rendah, ya kurs realnya rendah, NX-nya akan besar. NX-nya besar di sini. Tapi ketika kurs realnya tinggi, NX-nya gimana? NX-nya akan turun, dia akan negatif. Ya, dia akan negatif di sini. Berarti kalau NX-nya negatif, harga barang dalam negeri gimana? Kalau misal E-nya tinggi, epsilon-nya tinggi, kurs realnya tinggi kan berarti harga dalam negeri menjadi lebih mahal ya. Berarti NX-nya akan negatif karena orang akan impor dibanding dengan ekspor di situ. Selanjutnya, bagaimana kurs real itu ditentukan? Nah, sekarang kita udah tahu kan tadi ya, kalau arus modal neto itu adalah selisih antara tabungan dengan investasi. Nah, SI ditentukan oleh apa? Tadi kan kita udah tahu ya, kalau S itu tergantung dari apa? Tergantung dari output kan? Tadi kan tergantung dari apa? Tergantung dari konsumsi, tergantung dari investasi di situ. Tergantung dari output, tergantung dari konsumsi, tergantung juga dari belanja pemerintah kan ya. Nah, kemudian kalau investasi bergantung dari apa? Investasi bergantung daripada tingkat bunga dunia. Jadi di bab perekonomian terbuka ini, investasi tergantung dari tingkat bunga dunia. Sedangkan tabungan nasional tadi apa? Bergantung terhadap output dikurangi konsumsi dikurangi dengan belanja pemerintah. Y kurang C dikurang G dia. Nah, makanya di sini kita bisa dapat nih NX sama dengan S dikurang I. Di mana I-nya ini tadi dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia. NX-nya dipengaruhi oleh apa? NX-nya tadi ya dipengaruhi oleh kurs real. Semakin besar kurs real, semakin rendah ekspor netonya. Ya gitu ya. Oke, kita udah dapat nih. Konsepnya kayak gini intinya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kurs real ditentukan? Nah, sekarang gini. Oke, misal kita lihat ya kurvanya ya. Nah, di sini dibilang nih, variabel S dan I tidak bergantung pada kurs real. Maka kurva modal bersih vertikal. Nah, di sini kita lihat nih. S sama I-nya, tabungan sama investasi. Tadi kan apa komponennya? Kalau S itu adalah Y dikurang C dikurang G. Kalau I adalah tabungan dunia kan? Nah, dua hal ini tidak dipengaruhi oleh kurs real. Makanya dia gambarnya akan
vertikal di sini. Ya, gambarnya akan vertikal. Nah, kemudian kita hubungkan sama si ekspor neto. Tadi kan kalau ekspor neto dipengaruhi oleh kurs real ya. Jadi misal di sini ketika ekspor netonya rendah, ketika kurs realnya rendah, maka ekspor netonya akan tinggi. Nah, di sini kita dapat nih perpotongannya nih. Nah, jadi nanti si kurs real ini akan menyesuaikan untuk menyamakan NX dengan arus modal SI. Jadi nanti perpotongan inilah yang dinamakan dengan kurs realnya gitu ya. Jadi kita dapat kurs realnya dari perpotongan antara S dikurang I sama NX. Jadi gitu ya cara menentukan kurs realnya. Jadi dia adalah variabel eksogen di sini. Jadi dia ditentukan di akhir kan. Setelah kita dapat perpotongan antara SI dan NX, baru kita tentukan kurs realnya berapa. Nah, sekarang gini. Misal ya, ada dari sisi demand sama supply-nya kan. Nah, misal kalau dari sisi demand, orang asing butuh dolar untuk membeli net ekspor di situ. Nah, supply-nya apa? Supply-nya adalah ketika negara kita misal nih kita asumsikan kita sebagai Amerika ya. Berarti dari sisi demand itu adalah orang asing butuh dolar kan, butuh dolar Amerika kan. Untuk apa? Untuk membeli net ekspor Amerika. Kan tadi kalau misal status kita adalah net eksportir, berarti ekspor kita lebih besar daripada impor kan. Berarti kalau NX-nya positif, tadi apa? S kita lebih besar dari I. Tabungan kita lebih besar dari investasi. Berarti kalau tabungan kita lebih besar dari investasi, kita akan meminjamkan dana kita kepada negara lain. Atau negara lain akan membeli dolar kita di situ. Nah, makanya sekarang dari sisi demand, orang asing butuh dolar untuk membeli net ekspor Amerika. Dari sisi penawaran ini, ya, dari sisi penawarannya, dari sisi Amerikanya, ada net capital outflow atau selisih antara S dikurang I, yaitu penawaran dolar yang akan diinvestasikan ke luar negeri atau dolar yang akan dipinjamkan ke luar negeri, dolar yang akan dibayar oleh luar negeri di situ. Nah, di sini kita bisa dapat ya. Ini adalah NX-nya, ini NX-nya, ini adalah SI-nya. Jadi ketika misal NX-nya itu, S-nya itu lebih besar dari I, maka ini yang terjadi ya tadi ya. Dari sisi demand sama supply-nya. Nah, sekarang ada 4 kebijakan yang mempengaruhi I, S, dan NX. Nah, kalau tadi kan kita sebelumnya mengatur hubungan antara apa? Antara tingkat bunga sama investasinya kan. Kalau sekarang kita mengatur hubungan antara kurs real sama NX-nya. Nah, sekarang ada kebijakan fiskal dalam negeri, kebijakan fiskal luar negeri, tambahan permintaan investasi, sama satu lagi nih, ada trade policy atau kebijakan perdagangan untuk membatasi impor. Nah, sekarang kita lihat satu-satu nih kurvanya. Nah, misal kebijakan fiskal dalam negeri. Jadi, kalau kebijakan fiskal ini kan apa tadi? Kan contohnya ada G, ada T kan? Nah, misal kalau kebijakannya itu adalah G, menambah G, maka dia akan mengurangi tabungan nasional kan? Kalau tabungan nasional berkurang, maka arus modal bersih juga berkurang. Kalau S-nya berkurang, maka penawaran dolar gimana? Berarti kan di sini S kita lebih kecil dari I kan? Ya, berarti ada arus neto yang negatif. Berarti kita akan sebagai negara peminjam di situ. Ya, jadi kita sebagai negara peminjam. Nah, kita lihat di sini. S kurang I-nya kan berkurang nih tadi karena tabungannya itu semakin kecil. Ya, tabungannya semakin kecil, maka dia akan bergerak ke kiri. Nah, kita lihat di sini. Berarti kalau dia bergerak ke kiri, berarti ekspor netonya akan berkurang. Di sisi lain, ketika ekspor neto berkurang, berarti lawannya apa? Berarti kurs real akan naik di sini. Ya, kurs real akan naik. Berarti keadaan gimana? Berarti harga di dalam negeri akan lebih mahal di situ. Makanya kita akan melakukan impor.
ya, kita akan melakukan impor. Tadi kan benar ya, kalau NX-nya negatif itu berarti impor lebih besar daripada ekspor, atau investasi lebih besar daripada tabungan. Nah, ini ya, hasilnya apa? Kurs realnya meningkat, tapi NX-nya berkurang di situ. Oke, yang kedua, kebijakan fiskal luar negeri. Berupa apa? Berupa tadi ya, misal penambahan tabungan dunia. Nah, berarti di sini, kalau tabungan dunia nambah, berarti apa? Investasi akan semakin berkurang. Kalau investasi semakin berkurang, artinya apa? Arus modal neto atau NX-nya itu akan semakin besar. Kan tadi NX itu S dikurang I kan? I-nya semakin berkurang. Berarti NX-nya akan semakin besar. Berarti dia akan bergeser ke kanan di sini. Ya. NX-nya akan semakin besar. Tapi ingat, kurs realnya gimana? Kurs realnya akan semakin turun di sini. Ya, kurs realnya akan semakin turun. Berarti artinya apa? Artinya nanti harga di dalam negeri itu lebih murah ketimbang harga di luar negeri. Akibatnya apa? Orang luar negeri akan membeli barang kita dan kita akan melakukan ekspor di situ. Makanya NX itu akan lebih besar. Ya, NX akan lebih besar. Kemudian karena tadi S-nya akan lebih besar dari I, maka kita akan melakukan penawaran dolar dalam pasar valuta asing di situ. Kita akan menjual dolar kita di pasar valuta asing. Nah, nanti orang luar negeri ini akan menggunakan dolar tersebut untuk membeli ekspor neto kita. Kan kita ekspor barang tuh. Ketika kita ekspor barang kan dihargai dengan dolar kan. Nah, nanti orang luar negeri yang sudah membeli dolar kita tadi akan membayar ekspor neto tersebut dengan dolar tersebut gitu. Jadi sebenarnya muter ya, perekonomian itu muter ya. Jadi ketika tadi S lebih besar dari I, maka kita akan meminjamkan dana kita ke luar negeri. Kita akan menjual dolar kita ke luar negeri. Orang luar negeri beli dolarnya kan. Nah, dolar ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membeli produk-produk kita. Produk-produk kita yang lebih murah ketimbang negara dia gitu ya. Makanya kita antara akan ekspor dan orang akan membeli barang yang kita ekspor gitu. Jadi perekonomian itu berputar. Oke, lanjut. Ini yang menyebabkan kurs real turun dan NX bertambah di sini. Nah, sekarang gimana kalau ada tambahan dari investasi? Tadi ya, tambahan dari permintaan investasi ya. Contohnya misal investasi perumahan, investasi terhadap persediaan, investasi terhadap barang modal, baik itu mesin, gitu-gitu ya. Jadi di sini gimana? Berarti kalau investasinya nambah, ya berarti arus modal netonya akan berkurang. Ya, akan berkurang. Dia akan geser ke kiri. Jadi efeknya sama seperti penambahan kebijakan fiskal tadi yang nomor 1. Berarti efeknya apa? Ekspor netonya akan berkurang, NX-nya berkurang, kurs realnya akan bertambah. Di sini ya, kurs real akan bertambah. Nah, berarti kan S kita lebih kecil dari I. Berarti kalau S lebih kecil dari I, kita akan meminjam dana dari negara lain. Dana yang kita pinjam, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk membayar barang-barang yang kita impor. Kan NX-nya jadi negatif nih, berarti impor kita lebih banyak kan? Nah, berarti kita menggunakan uang tersebut untuk membeli barang yang kita impor. Oke, lanjut. Nah, ini ya, kurs real meningkat dan NX turun. Nah, sekarang kebijakan yang baru nih, yaitu kebijakan berupa membatasi impor. Jadi impornya kita batasin. Kalau impornya kita batasin, berarti logikanya gimana? NX kita gimana? Berarti NX kita akan lebih positif. Ya, semakin kecil impor, berarti NX kita akan semakin besar, semakin positif. Ya, berarti gimana? Berarti NX-nya geser nih ke kanan. Ketika NX-nya geser ke kanan, nah, tapi ingat, harusnya kan NX-nya bertambah. Tapi karena ada kurva S dikurang I yang vertikal ini, menyebabkan NX itu perubahannya menjadi 0 ya. Ya nggak? Dari titik ini ke titik ini, perubahannya gimana? 0. Jadi di sini pembatasan impor ini hanya mempengaruhi yang namanya kurs real. Ya, kurs real kan naik nih. Kan logikanya tadi apa? Kalau kurs real naik, NX-nya akan berkurang kan? Harusnya. Nah, di sini ternyata ada yang unik nih. Kalau misal dia
pembatasan impor. Jadi ketika NX-nya naik di sini, harusnya kan NX-nya naik nih. Tapi NX-nya itu konstan karena ada kurva S kurang I. Ya. Tadi kan udah tahu ya, kalau misal nah, di sini berarti kita bisa lihat nih, yang berubah apa? Yang berubah hanya kurs realnya, yaitu dari S1 ke P2, tapi NX tidak berubah. Nah, kebijakan perdagangan tidak mempengaruhi S atau I, ya. Jadi S atau I-nya tidak berubah di sini, tetap di sini ya. Kan tadi kebijakan perdagangan mempengaruhinya ke apa? Mempengaruhinya kepada NX kan. Tadi kalau misalnya dibatasin impor, ya dia nggak berpengaruh nih terhadap tabungan sama investasinya. Tapi yang mengaruh adalah NX-nya. Makanya NX-nya berubah. NX-nya berubah di sini. Nah, akibatnya apa? Karena ada SI yang konstan ini, NX-nya itu tetap 0, tapi kurs realnya akan bertambah. Ya. Jadi kalau kayak gini logikanya, NX-nya kan tetap nih. Berarti S dikurang I-nya juga tetap. Ya. Berarti nggak ada arus modal keluar ataupun yang masuk di situ. NX-nya tetap. Tidak ada dolar yang dipinjamkan, tidak ada negara yang meminjam dolar. Hanya kurs realnya aja yang naik. Nah, ini ya, jadi delta epsilonnya akan bertambah. Kemudian NX-nya akan tetap, ya. Kemudian impornya akan berkurang tadi. Atau, nah di sini ya. Jadi, inilah kebijakannya ya, kebijakan membatasi impor di situ. Nah, oke. Nah, di sini karena apa? Karena tingkat bunga realnya ternyata naik, berarti kan harusnya ekspor impornya berkurang kan tadi ya. Berarti gimana? Harga barang dalam negeri akan lebih rendah. Harga barang dalam negeri akan lebih rendah di situ. Oke. Oke, kita lanjut ke faktor penentu kurs nominal. Tadi kan kita udah tahu ya. Rumusnya ini apa? Rumusnya ini apa? Diawali dengan rumus kurs real nih. Kurs real kan tadi rumusnya epsilon sama dengan kurs nominal dikali harga dalam negeri dibagi harga luar negeri kan. Nah, berarti kurs nominalnya gimana? Tinggal kita bolak-balik aja ya rumusnya ya. Berarti kurs nominal sama dengan kurs real dikali harga barang luar negeri dibagi harga barang dalam negeri di situ. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Oke, ada yang nanya. Sebentar ya. Terkait kebijakan perdagangan untuk membatasi impor ini, kurs realnya naik. Nah, nanti harga barang dalam negeri naik juga nggak? Oh, enggak. Ini diasumsikan kurs realnya aja yang naik ya. Jadi nanti nggak berpengaruh ke ekspor impor dia. Nanti ekspor impornya akan tetap kan tadi. Jadi dia tidak berpengaruh di situ. Oke. Nah, sekarang faktor penentu kurs nominal nih. Oke. Nah, misal, jadi kan kurs nominal itu bergantung terhadap kurs real, harga barang dalam negeri, sama harga barang luar negeri ya. Sama ya rumusnya tadi ya, cuma dibolak-balik aja. Nah, di sini kita bisa dapat nih. Kalau kurs real ini kan tadi apa? Dipengaruhi oleh ekspor impor kan? Dipengaruhi oleh NX. Dipengaruhi oleh arus keluar modal neto, yaitu dipengaruhi juga nanti akan dipengaruhi juga oleh yang namanya tabungan dikurangi dengan investasi di situ. Jadi kalau kita jabarin lagi nih, rumusnya akan panjang nih ya. Jadi kurs real di sini juga dipengaruhi oleh NX. Kemudian NX di sini dipengaruhi oleh tabungan sama investasi gitu ya. Oke, sebentar ada yang nanya lagi. Ada yang nanya nih, hubungan kurs real dengan NX itu bukannya kalau kurs turun, justru impor akan naik.
Oke, gini. Kalau harga iPhone misal 10 juta, dia bilang kan gini ya, misal nih, NX itu kan tadi apa? Selisih antara ekspor dan impor. Berarti kan dipengaruhi oleh harga kan di situ. Nah, misal eh, kurs realnya misal naik. Kurs real itu naik ya misal. Tadi kan rumusnya apa? Harga barang dalam negeri dibagi harga barang luar negeri kan. Berarti kalau misal harga barang dalam negerinya naik, berarti kurs realnya juga naik. Berarti ketika kurs real naik, harga barang dalam negeri itu lebih mahal ketimbang harga barang luar negeri. Ya, kalau harga barang dalam negeri mahal, berarti orang-orang kita akan cenderung beli barang dari luar negeri. Maka nanti impornya akan lebih besar. Ekspor netonya akan negatif. Oke? Nah, sekarang kalau ada yang nanya nih, kalau harga iPhone sekarang 10 juta. Oh, kalau ini kan dari sisi eh, kurs realnya kan ya. Ini kebalik nih. Berarti kurs realnya itu harusnya ini ada yang nanya ya. Eh, Kalau misal harga iPhone 10 juta, kemudian kurs rupiah terhadap kurs dolar turun. Awalnya 15.000 jadi 10.000. Maka harga iPhone juga turun. Jadi orang berbondong-bondong buat beli iPhone. Nah, sekarang berarti gini. Kalau misal awalnya 15.000, kemudian jadi 10.000, itu kan kurs realnya yang turun ya. Ya nggak? Berarti di situ, eh, nah, si iPhone ini harga barang dalam negeri atau luar negeri? Maksudnya iPhone ini barang dalam negeri atau luar negeri? Kalau misal kursnya turun, berarti kan eh, si iPhone ini apabila dia barang luar negeri, maka logikanya gimana? Logikanya harga dia lebih mahal kan ketimbang harga harga barang di negara kita kan? Ya, berarti harusnya harusnya orang akan cenderung gimana? Berarti sebenarnya sama kayak teorinya yang tadi ya. Aduh, ini gimana ya ngobrol? Oke, ini saya share aja deh pertanyaannya ya. Nah, saya share di chat. Oke, udah baca semua tuh ya pertanyaannya ya. Kalau harga dolar turun, ya misal tadinya 1 dolar itu 15.000, sekarang jadi 10.000. Berarti kurs kita gimana? Kurs rupiah itu gimana? Berarti kan dia melemah kan di situ. Ya, kurs realnya melemah kan? Berarti kalau kurs realnya melemah, berarti harga barang dalam harga barang luar negeri gimana? Harga barang dalam negeri akan lebih murah kan? Ya, ya benar berarti kan jadi banyak orang yang buat beli iPhone kan? Ya, ya nggak? Coba dihubungin sama rumus yang tadi ya. Oke,
Nah, itu dia. Kalau misal kita asumsikan iPhone itu barang domestik di situ. Jadi ini kita tergantung aja ya asumsinya ya. Si iPhone-nya ini dia barang kita atau barangnya si negara lain gitu ya. Nah, kalau dihubungin ke rumusnya kayak gitu ya. Oke? Oke, lanjut dulu ya materinya ya. Nah, nanti di akhir kita coba review lagi. Oke, jadi tadi ya, faktor penentu kurs nominal itu tadi ya. Ada kurs real, harga barang luar negeri dibagi harga barang dalam negeri. Nah, di sini kurs real itu dipengaruhi oleh tabungan sama investasi. Kemudian investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia. Jadi kalau kita jabarin lagi, rumus ini banyak ya hubungannya ya. Oke, lanjut. Nah, harga ini juga bisa berpengaruh oleh apa tadi? Jumlah uang beredar, kemudian tingkat bunga. Pokoknya banyak lah ya hubungannya ya di situ ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari nih kira-kira perubahan kurs real itu gimana sih? Ya, perubahan kurs real itu gimana? Ya, jadi sama aja kayak perubahan kurs nominal ditambah dengan perubahan harga luar negeri kan. Kemudian kan ini dibagi kan, berarti kan bisa kita kurang ya. Dikurangi dengan perubahan harga barang dalam negeri di situ. Nah, berarti di sini kita ingat nih di bab sebelumnya, kalau perubahan harga itu sama dengan inflasi kan. Perubahan harga sama dengan inflasi. Jadi bisa kita asumsikan dengan pi bintang atau kita asumsikan dengan pi. Kalau misal dia asumsinya inflasi dalam negeri. Oke. Nah, apabila kurs realnya konstan, maka tingkat pertumbuhan kurs nominal E sama dengan perbedaan antara inflasi di luar dan di dalam negeri. Ya iya, kalau misal ininya saya coret nih, nggak ada nih. Berarti kurs nominal ini sama aja kayak perbedaan inflasi di luar negeri sama inflasi di dalam negeri. Itulah kurs realnya. Ya, kalau misal, itulah kurs nominalnya. Kalau misal kurs realnya saya coret. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan baru nih, yaitu paritas daya beli. Ya, jadi ada teori yang namanya paritas daya beli. Nah, jadi definisinya apa? Yang pertama, yaitu teori yang menyatakan bahwa barang harus dijual dengan harga yang sama di semua negara. Jadi paritas daya beli ini menganggap kalau harga mobil di negara A harus sama dengan harga mobil di negara B, harus sama dengan harga mobil di negara C. Jadi daya beli barang itu di setiap negara itu harus sama. Nah, itu menurut teori paritas daya beli. Nah, kemudian nilai tukar nominal menyesuaikan untuk menyamakan biaya sekeranjang barang di seluruh negara. Jadi nilai tukar nominalnya juga akan menyesuaikan nih di situ, ya. Nilai tukar nominal rupiah, dolar itu akan menyesuaikan. Jadi intinya apa? Intinya harga barang yang kita beli di setiap negara itu harus sama, ya. Nah, hal ini akibat apa? Akibat adanya arbitrase atau hukum satu harga. Jadi arbitrase ini mengatur kalau harga di seluruh dunia itu harus sama. Harga barang di seluruh dunia itu harus sama, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, paritas daya beli ini rumusnya apa? Rumusnya adalah kurs nominal di sini dikali dengan harga sama dengan harga barang luar negeri, ya. Jadi kursnya berapa dikali dengan harganya sama dengan harga barang luar negeri. Makanya nanti dia akan sama nih daya belinya di sini, ya. Nah, ini dia ya harga barang luar negeri, harga barang domestik sama nah E dikali P ini adalah harga barang domestik dalam mata uang asing. Jadi kan kita harganya itu kita kali dengan kursnya kan di situ. Maka itulah harga barang domestik dalam mata uang asing. Nah, paritas daya beli ini menyiratkan bahwa kurs nominal itu antara dua negara sama dengan rasio tingkat harga negara tersebut. Gitu ya. Intinya harga di dua negara itu harus sama. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, kan rumusnya gini ya, E sama dengan P bintang dibagi P.
Kalau kita mau cari kurs real gimana? Kan kurs real itu tadi ya, E sama dengan P dibagi P bintang kan. Nah, sekarang bisa kita ganti nih kurs nominalnya dengan ini ya, kita substitusi ya. Berarti epsilon sama dengan P bintang per P dikali P per P bintang sama dengan 1. Ya berarti harganya sama aja jadinya. Gitu ya. Menurut paritas daya beli ya, kursnya itu nggak ada. Kurs itu bernilai sama gitu. Jadi harga dua negara itu dianggap sama. Nah, kurva NX-nya gimana? Nah, kita lihat di sini. E-nya itu kan selalu 1 nih epsilonnya. Jadi epsilonnya pun akan konstan dia di situ. Sama seperti kurva antara tabungan dan investasi. Jadi dia akan sama-sama konstan di sini kurvanya. Ya, akan horizontal. Karena tadinya itu kan si kurs real ini kan dipengaruhi oleh NX kan. Nah, kalau sekarang NX itu tidak lagi mempengaruhi kurs real. Oke. Nah, perubahan S atau dikurang I atau perubahan NX itu tidak lagi berdampak pada epsilon ataupun E di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah paritas daya beli digunakan dalam dunia nyata? Nah, kira-kira gimana nih? Dalam dunia real itu digunain apa enggak gitu ya? Nah, tidak, karena ada dua alasan. Yang pertama adalah hukum arbitrase internasional ini tidak dimungkinkan. Ya, nggak mungkin lah kita menyamakan misal mobil buatan Jerman sama mobil buatan Jepang. Itu kan pasti kualitasnya berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan hukum arbitrase di situ. Ya, jadi si arbitrase ini intinya kayak gitu ya. Kemudian barang tidak diperdagangkan apabila hal itu terjadi ya. Jadi ya kita belilah barang di dalam negeri aja, nggak usah beli barang luar negeri gitu. Kemudian pasti kalau kita beli barang nih, pasti kan ada biaya transportasi kan. Nah, biayanya itu setiap negara pasti tidak beda, tergantung dengan kondisi geografis setiap negara masing-masing. Nah, yang kedua, barang dari berbagai negara bukan substitusi yang sempurna. Tadi ya, intinya adalah mobil Jerman itu bukan substitusi sempurna terhadap mobil Jepang. Kualitasnya itu berbeda di situ. Kualitas mobil Jerman sama mobil Jepang itu berbeda. Oke. Nah, namun paritas daya beli ini adalah teori yang berguna. Kenapa? Apabila dia itu digunakan di dalam dunia nyata itu bisa misal gini ya. Jadi PPP ini atau paritas daya beli ini cenderung akan apa? Cenderung akan stabil di jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara perekonomian yang sederhana, jadi si nilai tukar nominal ini akan cenderung menuju paritas daya beli. Jadi maksudnya gimana? Jadi pada akhirnya nanti nilai dolar dan nilai rupiah itu akan sama. Kalau misal kita menggunakan perekonomian yang sederhana, ya. Jadi nilai dolar itu dan nilai rupiah itu akan sama. Itu apabila menggunakan teori yang sederhana ini. Tapi hal itu dalam dunia nyata tidak terjadi ya, karena dua alasan ini. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit nih tentang perbedaan antara perekonomian terbuka sama perekonomian tertutup. Nah, misal kita bahas di sini dari sisi apa? Dari sisi G dikurang T nih. Berarti kan apa? Belanja pemerintah dikurangi dengan pajak ya. Nah, misal diketahui dulu nih ada tabungannya, ada tingkat dunia, ada tingkat bunga, ada investasi, ada NX, ada epsilon. Nah, sekarang kita lihat nih perubahan aktualnya. Berarti kan di sini naik ya, intinya naik ya. Kemudian tabungan nasionalnya turun. Tingkat bunganya gimana? Naik kan? Investasinya turun. NX-nya turun. Epsilonnya akan naik. Nah, sekarang gimana kira-kira kalau di perekonomian tertutup itu gimana kira-kira? Ya, dari 22 ke 3,9 ini. Nah, berarti kalau di perekonomian tertutup, dia akan naik kan? Sama ya? Apabila belanja pemerintah lebih besar daripada pajak, maka dia akan terjadi kenaikan di situ. Oke. Kemudian dari sisi tabungannya gimana?
tabungannya akan turun karena ada belanja pemerintah kan tadi ya. Y dikurang C dikurang G. Apabila G-nya semakin besar, maka tabungan nasionalnya akan semakin kecil. Ya, tabungan nasional akan semakin kecil di situ. Kemudian karena perekonomian tertutup, kalau orang nabung semakin kecil, logikanya gimana? Berarti si bank itu harus menaikkan tingkat bunganya agar apa? Agar tabungannya itu besar. Nah, akibatnya nanti ketika tingkat bunganya naik, investasinya akan turun di situ. Nah, pengaruh ke NX gimana? Kalau perekonomian tertutup kan kita nggak ada NX kan? Ya, nggak ada NX kan? Makanya di sini tidak ada perubahan. Kurs realnya gimana? Kurs realnya juga tidak ada perubahan di situ. Oke. Kalau di perekonomian terbuka gimana? Nah, kalau di perekonomian terbuka, ingat, kita tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga dalam negeri, tapi kita dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia. Makanya di sini tidak ada perubahan, ya. Maka investasinya pun tidak ada perubahan. Tapi kita ada perubahan terhadap NX kan ya. NX-nya akan turun di situ. Ingat tadi, kalau NX-nya turun berarti epsilon akan naik. Oke? Lanjut ya. Nah, ini sebagai tambahan aja, kita belajar di MenQ ini, si Amerika Serikat ini sebagai perekonomian terbuka besar. Nah, ternyata perekonomiannya AS ini adalah perpaduan antara perekonomian tertutup sama perekonomian terbuka kecil. Ya, jadi hasil dari analisis perekonomian terbuka besar adalah campuran dari hasil untuk kasus perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka kecil. Nah, contohnya gini ya. Nah, misal kita lihat ekspansi fiskal dalam 3 model nih. Nah, kita lihat gimana efeknya di perekonomian tertutup, gimana efeknya di perekonomian terbuka besar, sama bagaimana efeknya di perekonomian terbuka kecil. Ya, misal contohnya di sini, tabungan nasional itu turun misal. Ya, tabungan nasional turun. Nah, gimana sih efeknya ketika tabungan nasional turun? Berarti kalau S-nya turun, di perekonomian tertutup gimana? Berarti kalau misal tadi ya, kalau misalnya tabungannya turun kan berarti bank akan mempunyai insentif untuk meningkatkan tingkat bunga agar orang-orang itu menabung gitu ya. Nah, kemudian akibatnya apa? Tingkat bunganya naik, ya investasinya akan turun. NX-nya gimana? NX-nya tidak akan berubah karena perekonomian tertutup. Kemudian kalau perekonomian terbuka kecil gimana? Ketika tabungan nasional turun. Berarti ketika tabungan nasional turun, R-nya gimana? R-nya tidak berpengaruh. Karena tadi ya, kan kita dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia kan? Kan ini tingkat bunga dalam negeri nih. Makanya kalau di perekonomian terbuka dia tidak berpengaruh. Nah, investasi juga tidak berpengaruh ya. Nah, tapi ingat tadi tabungan nasional turun, S-nya turun, maka NX-nya akan turun di situ. NX-nya akan turun ya. Nah, kalau di perekonomian terbuka besar ini sebenarnya tadi ya, kombinasi antara kedua ini gitu. Jadi dia akan R-nya akan naik, tapi tidak sebanyak di perekonomian tertutup. Kemudian investasinya akan turun, tapi tidak sebanyak di perekonomian tertutup. Kemudian NX-nya akan turun, tapi tidak sebesar di perekonomian terbuka kecil. Jadi dia perpaduan antara perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka kecil. Oke. Nah, jadi apa aja yang sudah dipelajari? Jadi tadi ya, kita pelajari net ekspor kan? Perbedaan apa? Net ekspor itu dua ya. Yang pertama perbedaan antara ekspor dan impor. Kemudian perbedaan antara apa? Kalau kita melakukan ekspor impor berarti ada perbedaan antara output yang dikeluarkan dengan pengeluaran yang dilakukan. Jadi ada perbedaan antara output dan pengeluaran suatu negara. Kemudian apalagi tadi? Kita belajar juga yang namanya arus modal bersih atau net capital outflow, yaitu sama dengan S dikurang I ya, atau
sama dengan pembelian barang luar negeri dikurangi orang asing yang membeli barang luar negeri, gitu ya. Membeli barang dalam negeri nih ya, revisi ya. Nah, kemudian perbedaan antara tabungan dan investasi ya, perbedaan antara S dan I tadi. Kemudian pendapatan nasional, yaitu ketika di bab ini kita mempelajari Y sama dengan C plus I plus G plus NX, di mana NX ini dipengaruhi oleh S dikurangi dengan I. Nah, kemudian dampak kebijakan terhadap NX itu apa? Nah, tadi misal NX bertambah apabila kebijakan menyebabkan S bertambah atau I turun. Benar ya? Kalau S-nya nambah, berarti kan NX-nya nambah. Kalau I-nya turun, berarti NX-nya juga nambah di situ. Kemudian NX tidak berubah apabila kebijakan tidak mempengaruhi S atau I. Contohnya tadi ya, kebijakan nomor 4 ya, pembatasan impor. Jadi NX-nya itu nggak berubah karena kebijakan impor ini, SI-nya juga tidak berubah kan tadi ya. Karena pembatasan impor ini tidak mempengaruhi baik itu tabungan nasional ataupun investasi. Dia hanya mempengaruhi NX. Tapi kurva SI-nya tadi gimana? Konstan. Makanya tidak ada perubahan di situ. Kemudian yang kelima, itu tingkat kurs. Ya, tingkat kurs itu ada kurs nominal, yaitu harga relatif mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kemudian ada kurs real, yaitu harga relatif barang-barang domestik terhadap barang dari luar negeri. Jadi kalau kurs nominal itu adalah mata uangnya, kalau kurs real itu adalah barangnya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kurs real sama dengan kurs nominal dikalikan dengan rasio harga dalam dan luar negeri. Itu tadi rumusnya ya. Epsilon sama dengan E dikali P dikali dengan P bintang. Oke. Nah, bagaimana tadi menentukan kurs real? Nah, tadi kita udah tahu kalau NX itu berhubungan negatif dengan kurs real. Oke. Jadi semakin besar kurs real, semakin kecil NX-nya. Kurs real menyesuaikan untuk menyamakan NX dengan arus modal. Tadi ya, kurs real itu eksogen ya. Kita lihat dulu nih persamaan antara NX sama arus modal. Nah, di situ nanti ketika kita dapat titiknya, maka disitulah kurs realnya. Bagaimana menentukan kurs nominal? Nah, untuk nilai tertentu dari kurs real, perubahan persentase dalam kurs nominal sama dengan perbedaan antara tingkat inflasi asing dan domestik. Tadi ya, udah ya. Jadi, kalau misal kurs realnya itu konstan, ya berarti kurs nominal tinggal tingkat inflasi luar negeri dikurangi dengan tingkat inflasi domestik di situ. Oke. Nah, berarti coba kita bahas pertanyaan lagi ya. Coba kalau ada yang mau tanya di chat aja ya. Atau boleh dinyalain mic-nya. Tadi apa yang belum kejawab ya? Nah. Oke, sebentar. Ada lagi yang nanya tadi 4 kebijakan. Oh, gini, ada yang nanya gini ya. 4 kebijakan ini masih asumsi negara Amerika. Kalau diasumsikan Indonesia, berarti kurs realnya rupiah kan ya? Jadi kalau rupiah menguat, berarti kita ekspornya lebih besar. Nggak gitu ya. Jadi ini menyeluruh. Jadi kalau misal kurs real kita rupiah nih, kurs real kita menguat, ya berarti harga barang di dalam negeri sedang mahal gitu ya. Berarti kita memutuskan untuk apa? Kita memutuskan untuk melakukan impor di situ. Oke? Jadi ketika kurs real naik, maka ekspor neto akan turun. Kita akan melakukan lebih banyak impor. Jadi walaupun itu mata uangnya rupiah ataupun dolar, kita tetap melakukan impor. Nah, contohnya apa nih? Contohnya gini, dalam kasus nyatanya ya, misal, kan kalian inget ya kemarin dolar lagi menguat parah tuh. Dolar menguat parah. Kira-kira yang untung eksportir apa importir menurut kalian? Gini, kalau misal
dolar menguat, kan semua transaksi itu menggunakan dolar kan? Kalau kita mau beli barang dari luar negeri, kita menggunakan dolar. Kita mau jual barang luar negeri, kita dinilai dengan dolar. Nah, makanya ketika dolar menguat, misal jadi 16.000, berarti ketika kita mengimpor barang, kita harus menukar rupiah lebih banyak kan? Ya nggak? Tapi kalau kita jual barang, kita impor, kita dihargai dengan dolar, kita untung di situ. Nah, makanya ketika dolar menguat, para importir akan untung, para eksportir akan rugi di situ, ya. Itu khusus contoh nyatanya, misal. Kemudian kalau misal dihubungkan lagi, berarti kan tadi apa? Importirnya akan untung kan, ya. Berarti kalau kursi dalam negeri melemah, ya tadi ya, berarti harga barang dalam negeri akan lebih murah gitu ekspor. Kalau tadi kebalikannya nomor 4 impor, itu pembatasan ekspor gimana efeknya? Pembatasan impor kali ya tanyanya. Kalau misal dia impor, oke coba kita lihat lagi ya tadi slide-nya ya. Tadi nomor 4 ya, kebijakan nomor 4 ya. Nah, sekarang tadi ini ada pertanyaan, kalau misal ternyata yang dibatasin ekspornya, kan? Kalau misal dibatasin ekspornya, berarti gimana? Berarti ekspornya lebih sedikit ketimbang impornya, ya. Berarti NX-nya ini akan bergerak ke kiri nih. NX-nya bergerak ke kiri, ya. Misal nih, misal saya gambar. Nah, ini misal di sini. Nah, dia gerak ke sini nih. Kalau dia gerak ke sini, berarti NX-nya gimana? NX-nya tetap tidak berubah, ya. NX-nya tidak berubah, tapi kursnya gimana? Kursnya akan turun, ya. Kurs realnya akan turun di sini. Kurs real akan turun, ya. Kurs real akan turun, tapi NX-nya tidak berubah. Itu kalau misal pembatasan ekspor, gitu ya. Oke, apalagi nih? Ada yang nanya lagi? Sorry, pencet. Iya, jadi, nah ini ada yang nanya ya. Jadi fungsi kurs real itu adalah indikasi negara keadaan impor, ekspornya bagaimana gitu ya. Nah, jadi gini, intinya tadi ya, kan kita udah tahu ya kalau NX itu ekspor impor negara itu yang mempengaruhi apa? Tadi apabila misal ekspornya tinggi atau impornya turun gitu ya. Nah, ada faktor lain yang mempengaruhi ekspor impor suatu negara, yaitu adalah kurs real ini, ya. Jadi kalau kurs real ini kan tadi pengaruhnya terhadap harga kan. Nah, makanya si kurs real ini juga bisa mengindikasikan keadaan ekspor impor suatu negara gitu. Jadi salah satu penyebabnya juga adalah kurs real ini ya. Nah, kurs real ini kalau kita pecah lagi ya, penyebabnya bisa apa? Bisa kurs nominal, bisa harga barang dalam negeri, bisa harga barang luar negeri gitu. Oke. Oke, coba di-share aja soalnya. Kalau ada yang mau nanya lagi ya di chat. Tadi ada yang nanya nih,
kalau Indonesia itu adalah negara terbuka kecil yang mempunyai produk minyak kelapa sawit. Kalau misal terjadi kenaikan permintaan produk tersebut dari dunia internasional, maka akan mendorong kenaikan ekspor kan Indonesia. Ya benar. Pengaruhnya gimana terhadap tingkat tabungan dan investasi? Nah, tadi kalau misal ekspornya naik, ya, tadi kalau ekspornya naik gimana? Berarti kalau misal ekspornya naik, berarti tingkat tabungan akan melebihi investasi kan? Tadi kan kalau misal ekspornya naik atau ekspornya lebih tinggi, berarti kan NX-nya positif. Berarti kalau NX-nya positif, berarti S-nya itu akan lebih besar dari I. Itu yang pertama ya. Nah, itu pengaruh terhadap tingkat tabungan dan investasi. Pengaruh ke neraca perdagangan, berarti pengaruhnya ya NX-nya akan positif. Ya, neraca perdagangan akan positif. Oke. Kemudian tingkat bunga. Tingkat bunga nggak berpengaruh ya. Kan tadi investasi kan yang mempengaruhi, tingkat bunga kan mempengaruhi investasi kan. Berarti kalau ada ekspor naik itu tidak mempengaruhi tingkat bunga. Kurs realnya gimana? Berarti kurs realnya akan turun. Tadi kan neraca perdagangannya positif. Berarti kurs realnya akan turun. Berarti kalau kita ekspor, logikanya gimana? Logikanya adalah harga barang dalam negeri kita itu lebih murah, makanya kita ekspor di situ. Akibatnya apa? Akibatnya kurs real akan negatif ya. Oke. Oh, tadi udah dijawab ya? Soalnya ya? Nomor 5 nih. 5, biaya yang Anda bayar ketika Anda membeli produk komputer dari luar negeri. Loh, ini kok nggak ngambung sama soalnya? Soalnya tadi kan yang Indonesia adalah produksi kelapa sawit ya. Kemudian yang 5 itu pertanyaannya adalah biaya yang Anda bayar ketika Anda membeli produk komputer dari luar negeri. Apa tuh maksudnya? Hmm, nah, 5 sama 6 nih, ini beda soal nih kayaknya ya. 1 sama 4 kan tadi udah saya jelasin ya jawabannya ya. Ini kelihatan nggak Word-nya? Kelihatan ya? Saya nge-share Word, kelihatan kan? Oke. Nah, ini kan 1 sampai 4 tadi udah saya jelasin nih jawabannya. Pengaruhnya ke tingkat tabungan sama investasi apa, neraca perdagangan apa, tingkat bunga apa. 5 sama 6 kayaknya beda soal ya ini ya. Nggak kelihatan ya? Sebentar, saya share. Nah, ini kita bahas lagi yang ini ya. Tadi kan Indonesia adalah negara terbuka kecil yang mempunyai produk minyak kelapa sawit. Ketika terjadi kenaikan permintaan produk tersebut dari dunia internasional mendorong kenaikan ekspor. Pengaruhnya gimana kenaikan ekspor tersebut? Nah, berarti kalau ekspor naik, tadi kan berarti kan NX-nya akan naik. Berarti kalau NX-nya naik, NX-nya positif, berarti tingkat tabungan akan melebihi investasi. Yang pertama itu ya. Kemudian apa? Neraca perdagangan. Berarti neraca perdagangan juga akan bertambah karena ekspor semakin naik. Tingkat bunga gimana? Tingkat bunga nggak ada hubungannya ya. Karena tingkat bunga itu mempengaruhi yang namanya investasi di situ. Ya. Jadi ekspor impor ini tidak mempengaruhi tingkat bunga. Oke. Lanjut. Nilai tukarnya gimana? Kurs realnya gimana? Ya kurs real yang tadi ya. Kalau misal neraca perdagangannya positif, berarti kurs realnya akan semakin negatif. Kalau lagi negara kita sedang ekspor, berarti kan harga di dalam negeri sedang rendah kan, berarti kurs realnya akan negatif di situ. Oke. Nah, 5 sama 6 nih nggak tahu nih. Apa nih maksudnya nih? Biaya yang Anda bayar ketika Anda membeli produk komputer dari luar negeri. Kan kita lagi bahas kelapa sawit ya. Jadi komputer nih.
Oke, nanti mungkin kalau ada soal lengkapnya ya, bisa kita bahas lagi ya di sini ya. Oke. Kalau misal ini nomor 6, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kurs real, tadi ya, kita bisa misal meningkatkan impor. Kalau impor kita naikin, kan tadi, berarti kurs real kita meningkat kan? Kalau kita beli barang dari luar negeri, berarti gimana? Logikanya kan berarti harga barang dalam negeri kita sedang mahal, gitu ya. Berarti kurs real kita akan naik. Oke, itu ya. Berarti kalau nomor 5, nanti mungkin ya, kalau soalnya udah lengkap. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti videonya di-share di drive ya, drive yang dari TM pertama itu nanti ada di situ, dibuka di linknya aja. Oke, berarti pertemuan hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.